Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita awali dengan berdoa. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini, kami boleh kembali lagi belajar firman-Mu dari pelajaran Sekolah Sabat kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, supaya kami mengerti pelajaran ini, dan dengan tuntunan-Mu juga kami boleh melakukannya. Dan biarlah kehidupan kami pun akan memantulkan terang yang daripada-Mu, sehingga lebih banyak orang-orang akan memuji membesarkan Tuhan. Kami menjadi satu rombongan untuk menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 27 Desember 2023 dengan judul Kesuksesan dalam Misi. Apakah yang dimaksud dengan kesuksesan dalam misi? Kita mungkin tergoda untuk berpikir bahwa kesuksesan itu adalah banyaknya baptisan, gereja-gereja yang besar, dan tingkat pertumbuhan yang cepat. Kita mungkin merasa bahwa kesuksesan terdiri dari memasuki setiap suku dan kelompok masyarakat di dunia dengan kebenaran, dan bahwa kita dapat mempercepatnya dengan menggunakan radio, internet, dan TV. Meskipun semua ini bisa jadi baik, kita harus mengingat apa yang Paulus tuliskan kepada komunitas iman di Korintus. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Dengan kata lain, fokus kita haruslah pada proses. Fokus Allah adalah pada pertumbuhan. Kita telah melihat bahwa sasaran misi Allah adalah menyelamatkan yang hilang. Dari setiap kelompok orang yang ada di atas bumi ini, dengan membuat mereka menjadi murid-murid Yesus yang loyal, yang terlibat dalam misinya. Bacalah ayat-ayat berikut ini. Apa yang disampaikan dalam ayat-ayat ini kepada kita sehubungan dengan karakter dari mereka yang menjadi pengikut-pengikut Yesus. 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Yesaya 30 ayat 21 katakan, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yohanes 16 ayat 12 dan 13 katakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 11 katakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu.
dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ibrani 3 ayat 12 dan 13. Ayat 12 katakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8 katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wahyu 7 ayat 14 katakan, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang murni, tetapi setia kepada Yesus, tetap setia kepada Yesus, seperti seorang pengantin suci kepada tunangannya. Mereka mengikuti Yesus ketika dia menuntun mereka dengan suara kecil dan lembut dari Roh Kudus. Ini termasuk memimpin kita ke dalam pekerjaan misionaris bagi orang lain. Tidak ada tipu daya dalam diri para murid ini. Mereka tidak disesatkan dengan keraguan yang melemahkan, ajaran palsu, dan amoralitas. Dan mereka tidak merasa lebih unggul secara moral dari orang lain. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sempurna dan membutuhkan kasih karunia dan kemurahan Allah yang menyucikan. Dengan mengerti hal ini, mereka juga terbuka untuk menerima koreksi dan petunjuk dari orang-orang percaya lainnya. Keberhasilan dalam misi menghasilkan murid seperti ini. Apakah yang dimaksud dengan perawan suci kepada Kristus? 2 Korintus 11 ayat 2. Bagaimanakah kita sebagai orang berdosa menjadi seperti ini di hadapan Allah dan mengarahkan juga orang lain untuk menjadi perawan suci bagi Kristus? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah kami di sorga, kami sungguh berterima kasih kesempatan yang Tuhan berikan untuk mempelajari firman-Mu. Biarlah yang kami sudah pelajari itu dengan tuntunan Roh Kudus kami boleh mengerti, dan dengan tuntunan-Mu juga kami boleh melakukannya, sehingga kami pun lebih dekat kepadamu. Dan dengan demikian kehidupan kami ini bolehlah berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.